Penyampaian laporan hasil reses kedua pimpinan dan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2016 dipimpin oleh Yang Terhormat Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Bapak Insinyur Haji Tri Wiksasana MSc. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta hari ini, Jumat 22 Juli 2016, adalah dalam rangka penyampaian laporan hasil reses kedua pimpinan dan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2016. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat ini saya buka dan saya nyatakan terbuka untuk umum. Yang terhormat Saudara Gubernur Provinsi DKI Jakarta serta segenap jajaran pejabat eksekutif. Yang terhormat para anggota DPR RI daerah pemilihan Provinsi DKI Jakarta. Yang terhormat para anggota DPD RI wakil daerah Provinsi DKI Jakarta. Yang terhormat para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili. Yang terhormat para pimpinan partai politik Provinsi DKI Jakarta, rekan-rekan anggota Dewan, rekan-rekan pers serta hadirin yang saya hormati. Mengawali rapat paripurna ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kita dapat hadir dan berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti rapat paripurna ini. Saya juga mengucapkan terima kasih serta penghargaan kepada seluruh hadirin yang telah memenuhi undangan kami. Masih dalam suasana bulan Syawal, saya atas nama pimpinan dan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh undangan dan hadirin sekalian. Rapat DPRD dan hadirin yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui bersama, DPRD Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah telah melaksanakan reses kedua pada tanggal 20 sampai 27 Juli 2016. Setiap pelaksanaan tugas reses, anggota DPRD baik perorangan ataupun kelompok wajib membuat laporan tertulis yang disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang selanjutnya diteruskan pada gubernur untuk ditindaklanjuti. Adapun hasil laporan panitia penyusunan inventarisasi terhadap hasil pelaksanaan reses kedua tahun anggaran 2016 tersebut akan disampaikan dalam rapat paripurna Dewan pada hari ini. Rapat DPRD dan hadirin yang saya hormati, selanjutnya kini marilah kita dengarkan bersama laporan panitia penyusun inventarisasi hasil pelaksanaan reses kedua pimpinan dan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta masa persidangan tahun anggaran 2016 yang akan disampaikan oleh Saudara Haji Taufikur Rahman SH. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Laporan panitia khusus penyusun inventarisasi laporan hasil reses kedua pimpinan dan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2016. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pimpinan rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat Gubernur Provinsi DKI Jakarta serta segenap jajaran pejabat eksekutif, yang terhormat para anggota DPR RI daerah pemilihan Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat para anggota DPD RI wakil daerah Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili, yang terhormat para pimpinan partai politik Provinsi DKI Jakarta, rekan-rekan anggota Dewan dan hadirin yang kami hormati. Mengawali penyampaian laporan inventarisasi hasil pelaksanaan reses kedua anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2016, perkenankanlah kami mengajak hadirin untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat mengikuti rapat paripurna Dewan hari ini dengan acara penyampaian inventarisasi hasil pelaksanaan reses kedua anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2016. Sebelum membacakan laporan reses ini, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal baik kita dan mengampuni seluruh dosa, serta bisa bertemu kembali dengan Ramadan tahun depan. Amin amin ya rabbal alamin. Perlu kami sampaikan bahwa sebagai implementasi rapat Badan Musyawarah tanggal 26 Mei 2016, maka disepakati pelaksanaan reses kedua DPRD Provinsi DKI Jakarta tahun 2016 dilaksanakan tanggal 20, 21, 22, 23, 24, dan 27 Juni 2016. Ditetapkan dengan surat keputusan pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta nomor 4 tahun 2016 tanggal 6 Juni 2016 tentang pelaksanaan masa reses kedua pimpinan dan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta. Pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, sebagaimana diatur dalam pasal 64 ayat 5 dan 6 Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa masa reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat. Laporan pelaksanaan reses yang disampaikan dalam rapat paripurna hari ini merupakan kompilasi dari laporan kegiatan reses kedua tahun 2016 anggota DPRD yang disampaikan kepada pimpinan DPRD. Laporan reses kedua tahun 2016 ini sebagai masukan dalam penyusunan RAPBD Provinsi DKI Jakarta sesuai peraturan yang berlaku. Adapun inventarisasi terhadap hasil laporan reses kedua DPRD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2016 untuk wilayah kota administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur, serta administrasi Kepulauan Seribu dapat disampaikan antara lain sebagai berikut. Terdapat hal yang sangat krusial menurut kami adalah permasalahan KJP atau Kartu Jakarta Pintar. Ditemukan di pasar-pasar adanya toko yang memasang plang menerima pembelian dengan KJP. Akan tetapi yang terjadi adalah KJP ditukar dengan uang tunai dengan selisih 3-10%. Misalnya pemegang KJP mau mencairkan uang 100.000, maka potongannya berkisar 3-10.000. Ini terjadi di Pasar Cengkareng, Jakarta Barat, Pasar Palmerah, Jakarta Barat, Mall Citylink, Jakarta Pusat. Hal ini bukan tidak mungkin terjadi juga di seluruh wilayah DKI Jakarta, dan ini sangat memprihatinkan. Mengingat anggaran KJP cukup besar, kira-kira mencapai 2,3 triliun dalam APBD 2016. Agar ke depan lebih diperbaiki dalam pelaksanaannya. Misal, yang pertama, kembalikan bantuan untuk siswa langsung ke sekolah-sekolah dengan pengawasan yang ketat dari Sudin Pendidikan. Kedua, apabila tetap menggunakan fisik kartu atau KJP, maka sediakan mesin edisi di setiap sekolah. Hal ini bisa dikerjasamakan dengan Bank DKI untuk pengadaan mesin edisinya dan aktifkan koperasi sekolah, sehingga barang-barang kebutuhan pendidikan dapat dibeli di koperasi sekolah masing-masing. Program penyediaan ruang publik terbuka ramah anak atau RPTRA yang diperuntukkan untuk setiap kelurahan, namun banyak kelurahan yang belum tersedia. Untuk itu, DPRD memberikan dukungan langsung agar segera disediakan bagi kelurahan yang belum mempunyai RPTRA, agar segera dapat dipenuhi karena sangat diperlukan oleh warga masyarakat. Kemudian, para ketua RT dan RW mengharapkan pemerintah daerah dapat meninjau kembali atas ditetapkannya Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 168 tahun 2014 yang direvisi dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 1 tahun 2016 dan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 903 tahun 2016 tentang pelaporan aplikasi clue, karena dinilai dapat menimbulkan gesekan dan kegelisahan antar warga masyarakat juga. Mengenai Peraturan Gubernur nomor 28 tahun 2016 yang diikuti dengan Surat Edaran nomor 49/SE/2016 tentang penghapusan pengantar garing rekomendasi RT/RW dalam pelayanan perizinan dan non-perizinan yang dapat menimbulkan kerawanan dan gangguan keamanan di lingkungan. Perlu kami mengingatkan kepada Gubernur DKI Jakarta bahwa yang disebut pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 1/2 disebutkan bahwa pemerintah daerah adalah eksekutif dan legislatif, bukan eksekutif jalan sendiri. Utamanya apabila kebijakan yang diambil berdampak luas terhadap masyarakat secara langsung.
Gubernur harus dan wajib berkonsultasi dengan DPRD apabila ingin mengambil kebijakan seperti permasalahan tentang RT dan RW sebagaimana disebutkan di atas. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan atau PPMK yang dilaksanakan di setiap kelurahan Provinsi DKI Jakarta agar tetap dilaksanakan. Mengingat program tersebut sangat membantu dan dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat seperti kegiatan sosialisasi, pelatihan dan pembangunan yang tidak terakomodir pada program-program SKPD Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya kami sampaikan beberapa permasalahan dan resume hasil rapat hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sebagai berikut. A. Kota Administrasi Jakarta Pusat. 1. Warga pemegang kartu Jakarta Sehat atau KJS mengharapkan tidak didiskriminasikan dalam pelayanan kesehatan karena subsidi yang diberikan oleh pemerintah sudah cukup memadai. 2. Speed tank yang dipasang di wilayah RW 7 Kelurahan Karanganyar sudah tidak berguna sehingga menimbulkan bau tidak sedap. 3. Pemakaman di karet masih dipungut biaya sebesar 1 juta dan untuk pemakaman di Rawamangun dikenakan biaya sebesar 600.000. 4. Jalan setapak di RW 5 Kelurahan Kebon Kosong Kecamatan Kemayoran sepanjang 175 meter, lebar 4,5 meter mohon diaspal dan diperbaiki karena saluran air sering mampet. B. Kota Administrasi Jakarta Timur. Warga masyarakat meminta kepada Pemda dalam hal ini Dinas Kesehatan DKI, Sudin Kesehatan Jakarta Timur, BPJS Jakarta Timur untuk mengontrol secara intensif tentang pembuatan kartu JKN BPJS yang didaftarkan melalui puskesmas kelurahan untuk pasien tidak mampu. Masyarakat mengeluhkan tentang lambatnya pembuatan atau pendistribusian kartu tersebut diantaranya di puskesmas kelurahan sekecamatan Durensawit, Kramat Jati, dan Jatinegara. 2. Masih banyak sampah berserakan di sudut-sudut wilayah Jakarta Timur. Ini dikarenakan kurangnya TPS. Untuk itu agar disediakan TPS di tiap-tiap RW. 3. Agar dibangun jembatan penyeberangan orang di dekat halte pada Jalan Kolonel Sugiono, tepatnya di seberang Masjid Al-Abidin Pondok Bambu Kecamatan Durensawit. 4. Agar Pemda dapat menata PKL sepanjang jalan BKT agar dapat dijadikan lahan usaha ekonomi kreatif dan tempat wisata warga. Di antaranya mengusulkan disiapkan tempat berdagang yang dikhususkan untuk warga sekitar atau yang berKTP DKI, kemudian dibuatkan musola dan toilet, serta dibuatkan sarana olahraga dan taman bermain anak. 5. Keberadaan guru PAUD, petugas posyandu, petugas PSN saat ini cukup dibutuhkan oleh warga masyarakat terutama di Jakarta Timur. Namun perhatian pemerintah dirasakan masih kurang. Untuk itu agar lebih diperhatikan dari segi kesejahteraannya. 6. Normalisasi dan pengerukan sungai, kali, induk di Kelurahan Tengah, Kelurahan Batu Ampar, Kelurahan Cililitan. 7. Agar dilakukan pelebaran jalan raya sisi kiri kanan sepanjang Jalan Pahlawan Revolusi dari Klender sampai dengan Pondok Bambu. 8. Pemukiman warga di Kelurahan Cipinang Besar Selatan sangat padat. Agar pemukiman warga dapat tertata dan layak huni, mengharapkan kepada pemerintah daerah untuk dibangun kampung deret. 9. Masyarakat di RW 2 dan 03 Kelurahan Tengah Kecamatan Kramat Jati kiranya dapat dibuatkan jembatan penghubung dan peninggian jembatan dikarenakan jembatan terlalu rendah sehingga menghambat arus air. 10. Masyarakat di Kecamatan Cakung, Pulau Gadung, Matraman, Jakarta Timur mengharapkan pemerintah memprogramkan sertifikat tanah melalui PRONA serta sikap tanggap dari BPN. 11. Masyarakat mengharapkan pihak rumah sakit dapat menerima warga yang berobat dengan menggunakan SKTM walaupun warga belum memiliki BPJS. 12. Penambahan pembangunan sarana prasarana olahraga kemasyarakatan pada GOR Pondok Bambu seperti jogging track, futsal mini, fitness outdoor dan taman bermain anak. 13. Pemda DKI diharapkan agar proaktif untuk menyelesaikan segera melakukan pendataan terhadap siswa-siswi yang ijazahnya masih tertahan di sekolah, khususnya pada sekolah swasta yang masih banyak ditemukannya kasus penahanan ijazah karena administrasi belum dilunasi oleh siswa-siswi dikarenakan tidak mampu dan belum mendapat KJP. C. Kota Administrasi Jakarta Barat. 1. Masyarakat Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng mengharapkan sebaiknya pemerintah tanggap dan dapat mengantisipasi untuk pencegahan terjadinya demam berdarah dengan cara melakukan fogging secara rutin. 2. Dalam pemberian KJP kepada siswa-siswi sebaiknya tidak diskriminasi dan benar-benar tepat sasaran kepada yang berhak untuk menerimanya. Karena yang terjadi saat ini masih banyak penerima KJP siswa yang mampu, sedangkan siswa yang tidak mampu tidak menerima KJP. Mohon ditinjau ulang. 3. Usulan perbaikan jalan di RW 11 Kelurahan Tegalalur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. D. Kota Administrasi Jakarta Selatan. Perlunya segera dibangun JPO di wilayah Kelurahan Mampang Perapatan di perlintasan antara RW 5 dan RW 6. Mengingat sampai saat ini sudah terjadi 15 orang yang meninggal dunia akibat tertabrak dalam penyeberangan. Selain itu, warga juga meminta segera dibangunkan JPO di kawasan penyeberangan antara Pejaten Mall
dengan Gedung Lipia, Jakarta, yang seringkali terjadi kecelakaan terhadap penyeberang jalan. Korban meninggal 1 orang. Selanjutnya mohon pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperhatikan tentang perlunya pembangunan JPO di wilayah-wilayah rawan kecelakaan di seluruh Provinsi DKI Jakarta. 2. Pelebaran Jalan Deplu Raya, perempatan Pondok Pinang Center menimbulkan kemacetan. Mengingat bahwa peringatan untuk pembongkaran sudah diberikan SP2, namun sampai hari ini realisasi pelaksanaannya tidak pernah dilakukan oleh pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan. 3. Pengaspalan Jalan Bangka 1 sampai dengan Bangka 12 Kelurahan Pela Mampang, Jakarta Selatan. 4. Pengaspalan atau layer kembali meliputi Jalan Mawar Raya lingkungan RW 13 Kelurahan Bintaro. Kondisi jalannya sudah rusak dan berlubang. Jalan Haji Saikin Ujung berbatasan dengan Kelurahan Bintaro, jalan rusak dan berlubang, perlu penanganan segera. Pertigaan Jalan Haji Saikin Ujung jalan menyempit atau tikungan patah, perlu adanya pelebaran jalan agar tidak menimbulkan kemacetan yang cukup parah. 5. Masyarakat mengharapkan program pemerintah dalam pengurusan sertifikat tanah atau program PRONA, karena program tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat dalam pengurusan pembuatan sertifikat tanah yang menjadi bukti sah pemilikan tanah. Perlu dibuatkan jalan arteri di sisi tol sebagian barat sepanjang 1,4 km sebagai bagian untuk mengurangi beban kendaraan di jalan Ciledug Raya. E. Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. 1. Jalan Benteng Mas 7 RT 7 dan RT 14 RW 6 Kelurahan Sunterjaya saat ini kondisinya rusak dikarenakan banyak lubang, sehingga tidak nyaman jika melintas jalan tersebut menggunakan kendaraan. 2. Masyarakat Kelurahan Papanggo RT 11 RW 8 Jakarta Utara mengharapkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk dapat menyediakan lahan untuk TPU dan pemakaman gratis. 3. Wilayah RT 10 dan RW 3 Kelurahan Rawabadak Selatan Kecamatan Koja mempertanyakan kebijakan Mendagri yang membolehkan warga untuk membuat KTP dan KK tanpa membuat atau minta surat pengatan dari RT RW, sehingga RT RW merasa bingung dan bertanya apa fungsi RT dan RW kalau warga bisa langsung memproses administrasi kependudukan tanpa melibatkan RT RW selaku pihak yang paling tahu dengan wilayahnya. Mohon segera dicarikan solusinya. Warga Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing menanyakan rencana pemerintah pusat untuk membuat tanggul pengaman pantai. Mohon kiranya dapat dijelaskan dan disosialisasikan keuntungan dan kerugian dibuatnya tanggul pengaman pantai. Tahun anggaran 2015, Taman atau Tanah PAU dengan nomor barang 110900049511010101010116 Jalan Kelapa Puan Timur tersebut sudah diperbaiki. Baru saja mulai diperbaiki sedikit, sudah selesai pengerjaan, terkesan asal kerja. Dimohon pemerintah daerah meneruskan pengerjaannya. 6. Perempatan lampu merah Jalan Perintis Kemerdekaan dari Kelapa Gading ke arah Rawamangun terdapat perbedaan level jalan yang mengakibatkan banyaknya terjadi kecelakaan. Mohon pemerintah daerah melakukan perbaikan jalan di Jalan Perintis Kemerdekaan. 7. Di depan komplek H11 Jalan Perintis Kemerdekaan tidak ada jembatan penyeberangan, tidak ada rambu-rambu lalu lintas. Sangat berbahaya untuk pejalan kaki yang akan menyeberang. Mohon pemerintah daerah membangun jembatan penyeberangan dan memberi rambu-rambu lalu lintas. Pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, demikianlah antara lain inventarisasi hasil laporan kegiatan Reses kedua DPRD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2016 yang dapat kami sampaikan dalam rapat paripurna Dewan ini. Selanjutnya, mengenai kompilasi hasil reses selengkapnya sebagaimana terlampir yang tidak kami bacakan, merupakan kompilasi aspirasi warga yang tidak terpisahkan dari laporan ini dan disampaikan kepada Gubernur untuk dijadikan bahan masukan dan evaluasi serta kajian lebih lanjut dalam tahapan perencanaan program musnambang dan penyusunan RAPBD pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Untuk menindaklanjuti rekomendasi reses kedua tahun 2016, maka pihak eksekutif bersama legislatif khususnya komisi-komisi terkait akan memantau tindak lanjut dari rekomendasi reses tersebut. Sebelum kami akhiri, perkenankan kami mengucapkan terima kasih atas kesabaran hadirin dalam mengikuti rapat paripurna hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2016, laporan khusus penyusun inventarisasi hasil laporan reses kedua DPRD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2016, Ketua Insinyur Haji Tri Wisaksana MSc ditandatangani. Terima kasih
saya sampaikan kepada Saudara Taufikur Rahman SH sebagai tim penyusun inventarisasi hasil reses kedua DPRD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2016 yang telah menyampaikan laporannya. Laporan inventarisasi hasil reses tersebut akan disampaikan kepada Gubernur melalui surat pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan pembangunan dalam kerangka kesejahteraan warga Jakarta. Rapat DPRD dan hadirin yang saya hormati, demikianlah acara rapat paripurna hari ini, dan atas perhatian serta kesabaran hadirin sekalian saya ucapkan terima kasih. Akhirnya dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna ini saya nyatakan ditutup. Assalamualaikum